Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hitungan hari, insyaallah kalau ada umur kita akan memasuki bulan Ramadan.
ada satu peristiwa menarik pada episode kehidupan Rasulullah SAW jelang Ramadan. Pada saat beliau berkhutbah dan ketika naik di anak tangga tempat beliau berkhutbah atau di mimbarnya, itu ada 3 anak tangga. Pada saat beliau naik pada anak tangga pertama, tidak biasanya, lalu beliau berhenti sejenak, lalu mengucapkan amin. Lalu naik pada anak tangga kedua, seperti itu juga, berhenti sejenak, lalu berkata amin. Hal yang sama pada saat beliau naik pada anak tangga yang ketiga. Tidak ada sahabat yang berani untuk bertanya pada saat itu karena beliau akan menyampaikan khutbah. Tetapi setelah beliau turun dari mimbar, lalu ada salah seorang sahabat mendekati, "Apa gerangan yang terjadi wahai Rasulullah? Tidak biasanya Anda berhenti di setiap anak tangga lalu mengucapkan amin." Lalu Rasulullah mengatakan, "Oh, rupanya ada yang mendengar ucapan saya amin itu." Hadirin yang mulia, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Apa isi dari perilaku Rasulullah pada saat naik pada anak tangga, 3 anak tangga itu? Beliau mengatakan, tadi pada saat berhenti dan mengucapkan amin, itu malaikat Jibril datang membisikkan doa di kuping saya, 3 penggalan doa, yang kemudian saya ucapkan amin pada setiap penggalan doa itu. Apa doanya? Yang pertama, ba'da man adraka abawaihi 'indal kibar aw ihdahuma falam yughfar lahu falam yudkhilahul jannah. Sungguh jauh dari rahmat Allah, kata Jibril, orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan lansia, lanjut usia, atau salah satu di antara mereka, dan tidak menyebabkannya masuk surga karena berkhidmat kepada mereka. Lalu diucapkan oleh Rasulullah amin. Artinya, malaikat Jibril berkepentingan untuk menyatakan bahwa sungguh jauh dari rahmat Allah orang-orang yang masih mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan hidup, apalagi indal kibar, sudah lanjut usia, atau salah satu di antara mereka lalu tidak berkhidmat, tidak memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Falam yudkhilahul jannah, orang seperti itu susah mencium bau surga. Hadirin yang mulia, di dalam salah satu hadis yang lain, andai kata ada orang yang patut disembah maka selain Allah, maka orang tua lah yang menempati urutan kedua itu. Namun kita tidak bisa memberikan penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam beberapa ayat, wabil walidaini ihsana, hendaklah kepada kedua orang tuanya senantiasa berbuat ihsan. Perbuatan ihsan itu adalah perbuatan baik yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus, tanpa kita pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu dari perbuatan baik itu. Jika kedua orang tua kita masih hidup, alangkah indahnya jika menjelang bulan Ramadan kita juga senantiasa memberikan perkhidmatan yang lebih, karena ini adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Kalau beliau sudah mendahului kita, maka tidak ada cara lain kecuali mendoakan mereka semoga diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat yang paling baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, doa Jibril, ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang mendapati bulan Ramadan
dan tidak menyebabkan dosa-dosanya tergelontorkan. Lalu dijawab oleh Rasulullah, amin. Kenapa Ramadan itu disebut sebagai bulan untuk menghapuskan dosa-dosa? Hadirin yang mulia, di bulan Ramadan itu banyak sekali bonus-bonus yang diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Usia manusia itu, kata Rasulullah, umat Muhammad antara 60-70 tahun. Aswalidu ummati ma baina 60 wa 70. Umatku itu ditarik dari peredaran pada umumnya rata-rata antara 60-70 tahun. Ada yang lebih dari 100, tetapi banyak juga yang baru lahir kemudian dipanggil oleh Allah. Kalau umat-umat terdahulu itu usianya panjang. Di dalam Al-Quran terekam misalnya Nabiullah Nuh alaihi salam 1000 tahun dikurangi 50. 1000 tahun berdakwah dikurangi 50 artinya 950 tahun yang berdakwah, pasti usianya lebih dari itu. Usia berdakwahnya saja 950 tahun. Bayangkan hadirin, tentu usia umat-umat terdahulu yang panjang, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupannya, pastilah dia mendapatkan keberkahan hidup dan boleh jadi menempati surga paling tinggi. Akan tetapi karena rahmatnya Allah, rahman dan rahimnya Allah kepada umat Islam, kemudian disediakan satu mekanisme yang disebut dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yang bila seseorang melakukan satu ibadah, melakukan amalia Ramadan pada malam itu sama dengan kurang lebih 83 tahun. Andai saja ada umat Muhammad yang setiap tahun mendapatkan bonus-bonus itu, artinya ia akan mendapatkan usia kebaikan bertambah 83 tahun setiap tahun. Artinya meskipun usia kronologisnya pendek, akan tetapi nilai umurnya itu panjang karena setiap tahun bertambah kebaikannya ketika dia melakukan kira-kira 83 tahun. Itu sebabnya malaikat Jibril berdoa seperti tadi, sungguh jauh rahmat Allah, dari rahmat Allah orang yang mendapati Ramadan dan tidak menyebabkan dosa-dosanya tergelontorkan. Amin, kata Rasulullah. Lalu pada saat Rasulullah naik pada anak tangga yang ketiga, apa doa Jibril? Ba'uda man dzukirta ismuka falam yusalli alaihi. Sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang mendengarkan namamu disebutkan dan tidak mau bersalawat. Amin, kata Rasulullah. Itu sebabnya hadirin yang mulia, kita dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan salawat, bahkan ketika kita tidak mendengarkan nama disebut, apalagi kita mendengarkan. Senantiasa kita melantunkan salawat itu, karena sesungguhnya salawat itu adalah doa kepada Nabi, tetapi efeknya akan kembali kepada kita. Ibaratnya sebuah cangkir yang ada tatakannya. Dalam diri Rasulullah itu tidak ada lagi relung-relung dalam dirinya untuk dimasuki kebaikan, karena seluruh hidupnya diwakafkan untuk kebaikan, untuk Islam, senantiasa melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, melayani umatnya dan seterusnya, sehingga ibaratnya cangkir tidak bisa lagi dipenuhi, diisi oleh air karena sudah penuh, seluruh dirinya penuh dengan kebaikan. Jika cangkir itu tetap diisi air, maka dia akan luber di tatakannya, dan tatakannya itu adalah kita. Setiap kita mengucapkan doa kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, maka pahalanya akan mengalir ke kita sebagaimana air akan tumpah ke tatakan itu. Karena diri Rasulullah sesungguhnya tidak perlu didoakan, karena seluruh hidupnya telah diwakafkan untuk Islam, dan berakibat pada kita yang mengucapkan salawat. Oleh sebab itu hadirin yang mulia, ada 3 dari hadis riwayat Tabrani ini yang penting untuk kita cermati. Yang pertama,
hendaklah senantiasa kita berkhidmat berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seandainya tidak bisa kita menghampiri karena tempatnya jauh, kita bisa mengucapkan say hello lewat media, lewat berbagai fasilitas yang tersedia pada saat ini, dan syukur-syukur kita bisa mengunjungi. Kalau masih hidup, memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang memang setiap bulan kita serahkan, itu adalah bentuk kita berkhidmat kepada kedua orang tua. Tetapi apabila mereka sudah tiada, satu-satunya cara adalah senantiasa mendoakan. Syukur-syukur setiap kali akhir sholat kita mendoakan mereka. Sederhana sekali, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang kedua, orang yang mendapati Ramadan, di sana banyak sekali bonus, tidak hanya khusus pada Lailatul Qadar, tetapi mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan tersedia bonus-bonus. Orang membaca Al-Quran dilipat kalikan sampai sekian kali, 70 kali yang dari biasanya. Kita bersedekah, kita tilawah Al-Quran dan seterusnya. Itu semua adalah bonus-bonus yang disediakan oleh Allah. Dan yang terakhir, ketika kita mendengarkan nama Nabi, minimal kita mengucapkan salawat meskipun dalam hati. Apalagi pada setiap saat kita lazimkan diri untuk mengucapkan salawat-salawat tertentu, itu adalah pahala besar yang boleh jadi ringan dalam pengucapannya tetapi berat di timbangan. Kalimat-kalimat thayyibah itu disebutkan dalam hadis, ringan di lidah tetapi berat di timbangan, dalam arti punya nilai kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan taraf mutu kehidupan kita agar kita bahagia di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar.